Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan kita saat ini memasuki bulan Ramadan. Alhamdulillah. Tema kajian kita pada kali ini tentang syarat dan rukun puasa. Seorang muslim yang ingin melaksanakan puasa, apalagi puasa Ramadan yang wajib atau fardu, agar puasanya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus mengetahui syarat dan rukun puasa. Apa syarat puasa Ramadan? Apa rukun puasa Ramadan? Dan agar lebih jelas, maka perlu penjelasan tambahan, yaitu apa itu syarat dan apa itu rukun. Apa itu syarat? Asyartu huwa ma yalzamu min adamihi adamul masyrut. Wala yalzamu min wujudihi adamun wala wujudun lidzati. Syarat adalah sesuatu yang apabila tidak dilaksanakan, maka akan menjadikan perbuatan itu tidak benar. Namun keberadaannya tidak menjadikan sebuah perbuatan itu benar atau tidak benar. Contohnya, seperti bersuci. Merupakan syarat dari sahnya sholat. Ketika bersuci tadi tidak dilaksanakan, maka sholat tidak sah. Namun, ketika suci, tidak mesti menjadikan sholat itu sah atau tidak sah. Karena bisa jadi sholat itu bisa batal karena sebab lain, atau sah karena terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak adanya yang merusak. Sedangkan rukun ar-ruknu huwa ma yalzamu min wujudihi sihhatul amal wa huwa juz'un minhu. Rukun adalah sesuatu yang keberadaannya menjadikan sahnya sebuah amal dan ia merupakan bagian dari amal tersebut. Seperti membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Yang keberadaannya menjadikan sholat itu sah atau tidaknya sholat tersebut. Sah atau tidaknya. Dan Al-Fatihah merupakan bagian daripada sholat itu sendiri. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, agar bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan baik dan benar, maka seorang muslim harus mengetahui syarat sah dan syarat wajib puasa Ramadan. Dalam ibadah puasa ada dua syarat yang perlu diketahui, yaitu tadi syarat wajib dan syarat sah puasa. Syarat wajib puasa Ramadan. Apa dia? Apa itu? Yaitu syarat yang harus dipenuhi agar seseorang wajib melaksanakan puasa Ramadan. Dan syarat wajib puasa Ramadan itu ada beberapa. Yang pertama, beragama Islam. Puasa tidak diwajibkan kepada non-muslim. Hanya seorang muslim dan muslimah yang wajib melaksanakan puasa Ramadan. Yang kedua, baligh. Baligh merupakan suatu tanda atau batasan seorang muslim dan muslimah yang sudah dewasa dan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tanda baligh untuk seorang laki-laki dan perempuan berbeda. Untuk laki-laki, baligh ditandai dengan keluarnya air mani dari kemaluan.
baik dalam keadaan tidur atau saat terjaga. Kemudian untuk perempuan adalah ketika ia sudah haid atau menstruasi. Syarat yang ketiga, syarat wajib yang ketiga, berakal sehat atau tidak gila. Orang yang tidak berakal sehat atau mengalami gangguan jiwa, maka tidak diwajibkan menjalankan puasa, ibadah puasa. Orang mabuk juga tidak diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Namun, ia harus wajib mengganti puasa yang telah ditinggalkan di hari yang lain. Syarat wajib yang keempat, mampu. Orang yang tidak mampu atau kuat berpuasa, maka tidak wajib berpuasa. Seperti misalnya orang sakit keras. Orang yang tidak kuat melaksanakan puasa, maka tidak wajib berpuasa. Seperti orang sakit keras, yang dia tidak mampu, tidak kuat melaksanakan puasa. Dan kalau puasa, dikhawatirkan menambah parahnya sakit, maka dia tidak wajib berpuasa. Tetapi wajib mengganti pada hari lain. Bagi orang-orang lansia yang sudah tidak kuat berpuasa, maka diwajibkan membayar fidyah dan tidak mengganti puasa di hari lain. Yang kelima, syarat wajib yang kelima, mengetahui bulan Ramadan. Sudah melihat hilal atau waktu melaksanakan puasa Ramadan. Bila seseorang masuk ke dalam hilal Ramadan dan mengetahuinya, maka ia wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Namun, mungkin kemampuan untuk melihat hilal tidak semua orang bisa melakukannya. Untuk mengetahui waktu ini juga boleh dengan mengikuti keputusan pemerintah yang punya otoritas untuk menentukan sudah masuk bulan atau belum dengan bantuan para ahli. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah kalian karena melihatnya atau hilal, dan berhari rayalah karena melihatnya, yaitu hilal. Jika hilal hilang, tidak nampak dari penglihatanmu, maka sempurnakan bilangan Sya'ban sampai 30 hari. Itulah hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang syarat dari wajib puasa, yaitu mengetahui hilal. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya, syarat sah puasa. Agar kita menjalankan puasa Ramadan dengan baik, maka seorang muslim harus tahu syarat sahnya puasa. Tadi yang pertama, syarat wajib puasa. Yang kedua ini, syarat sahnya puasa. Yaitu, yang pertama, beragama Islam. Orang yang bukan muslim, bila berpuasa, maka puasanya tidak sah. Karena syarat sah puasa Ramadan harus beragama Islam. Dan yang kedua, syarat sah puasa Ramadan, tamyiz atau berakal. Tidak akan sah puasa orang yang kehilangan akalnya, yang disebabkan karena gila, karena ayan, atau mabuk, dan seterusnya. Syarat sah yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Tidak sah puasa seorang wanita yang haid atau nifas. Yang keempat, bukan pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa
yaitu pada hari raya Idul Fitri. Haram untuk berpuasa. Hari raya Idul Adha. Haram untuk berpuasa. Dan hari Tasyrik pada bulan Dzulhijjah. Hari raya Idul Fitri 1 Syawal. Hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah. Dan hari Tasyrik adalah 3 hari setelahnya. 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Yang kelima, syarat sahnya puasa Ramadan yaitu melihat hilal. Yakni mengetahui awal bulan Ramadan dengan cara melihat hilal secara langsung atau bisa melalui ru'yah atau perhitungan. Biasanya dalam sebuah negara ada suatu lembaga yang terpercaya dengan alat-alat yang lengkap, dengan ahli-ahlinya, sehingga seluruh umat Islam mengandalkannya. Ini sudah merupakan melihat hilal. Itulah tadi syarat sahnya puasa. Apabila salah satu daripada kelima syarat sahnya puasa ini tidak terpenuhi, maka puasa Ramadannya tidak sah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berikutnya yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim adalah rukun puasa. Yang penting harus diketahui oleh seorang muslim yang ingin melaksanakan ibadah puasa, mengetahui rukun puasa. Sebagaimana sudah dijelaskan di awal, rukun adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dari sebuah pekerjaan. Dan ia bagian dari perbuatan itu. Bila rukun tidak dikerjakan, maka ia tidak sah amalan tersebut. Apabila rukun ini tidak dilaksanakan, maka puasa Ramadannya tidak sah. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Memiliki rukun yang harus dikerjakan. Rukun puasa Ramadan yang pertama adalah niat. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan bagi setiap orang tergantung apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah. Untuk puasa Ramadan, niat puasa harus dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar. Dan niat setiap malam sepanjang bulan Ramadan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Hafsah binti Umar, Ummul Mukminin, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yujmi'i siyam qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum terbit fajar, maka puasanya tidak sah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ashabus Sunan. Sedangkan rukun yang kedua
dari puasa Ramadan. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal layl. Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Al-Baqarah ayat 187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makanlah, minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu dengan kamu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Yang dimaksud dalam ayat ini dengan benang hitam adalah gelapnya malam. Sedangkan yang dimaksud dengan benang putih adalah terangnya siang. Hatta yatabayyana al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Al-khayt al-aswad, benang hitam, maksudnya adalah malam. Al-khayt al-abyad, maksudnya adalah benang putih, maksudnya adalah terangnya siang. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi yang dimaksud dengan benang hitam dan benang putih dalam ayat puasa adalah gelapnya malam dan terangnya siang. Sehingga ia merupakan arti kiasan, bukan arti sebenarnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah syarat dan rukun puasa. Semoga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan benar karena sudah mengetahui syarat dan rukun puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima Ramadan kita. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna lailatul qadar. Allahumma rzuqna lailatul qadar. Allahumma rzuqna lailatul qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.